Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurholifatul Hairiyah, NIM 2018 102303111083 dari kelas B 2018 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi saya di sini akan menjelaskan apa itu Islam dan dakwah. Dakwah sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang mempunyai metode sistematika, sasaran, dan materi, sehingga orang yang bergerak dalam menyebar luaskan suatu ide harus mengetahui betul tentang cara atau metode dalam menyampaikan idenya, sehingga apa yang disampaikan mendapat sambutan dan dukungan dari hasil usaha yang akan dikenang oleh orang yang mendengarnya sepanjang masa. Oleh karena itu, seseorang juru dakwah hendaknya memiliki pandangan yang jauh ke depan karena kegagalan mungkin disebabkan piciknya pengetahuan dan sempitnya pandangan dari juru dakwah itu sendiri. Nah, lalu yang kedua, ada strategi dalam dakwah. Strategi dalam dakwah, strategi yang dipergunakan dalam usaha dakwah harus memperhatikan beberapa asas dakwah, antara lain yang pertama, asas filosofis, yaitu asas yang membicarakan masalah yang erat hubungannya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam proses aktivitas dakwah. Lalu yang kedua ada asas kemampuan dan keahlian dai. Yang ketiga ada asas sosiologis, yaitu asas yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan situasi dan kondisi secara sasaran dakwah. Yang keempat ada asas psikologis, yaitu asas yang membahas masalah yang erat hubungannya dengan kejiwaan manusia. Karena seorang dai adalah manusia, begitupun sasaran dakwahnya yang memiliki karakter atau kejiwaan yang unik, yakni berbeda satu sama lainnya. Lalu yang kelima ada asas efektivitas dan efisiensi, di mana asas ini yaitu di dalam aktivitas dakwah harus berusaha menseimbangkan antara biaya dan waktu maupun tenaga yang dikeluarkan sedikit, tetapi pencapaian hasilnya memperoleh hasil yang semaksimal mungkin. Lalu di sini ada tujuan dakwah. Nah, tujuan dakwah yang pertama yaitu mengajak umat manusia yang sudah memeluk agama Islam untuk selalu meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membina mental agama Islam bagi kaum yang masih mu'alaf. Yang ketiga, mengajak umat manusia yang belum beriman agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendidik dan mengajar anak-anak agar tidak menyimpang dari fitrahnya. Nah, lalu di sini ada jenis-jenis dakwah. Yang pertama, ada dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah yaitu dakwah yang dilakukan seseorang kepada individu lain atau satu orang atau kepada banyak orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Biasanya dakwah fardiyah berlangsung tanpa adanya kesiapan dan tersusun secara tertib. Yang kedua ada dakwah ammah. Nah, dakwah ammah sendiri yaitu jenis dakwah yang dilaksanakan seseorang dengan menggunakan media lisan, yang mana diarahkan kepada orang banyak dengan tujuan memberi pengaruh kepada orang lain. Ini contohnya seperti pengajian, kayak gitu. Nah, lalu yang ketiga ada dakwah bilisan, merupakan dakwah yang secara langsung disampaikan dalam wujud lisan sehingga ada interaksi yang terjalin antara pemberi dakwah dengan orang yang mendengarkan dakwah tersebut. Yang keempat ada dakwah bilhal. Dakwah bilhal merupakan dakwah yang mengutamakan perbuatan nyata. Dakwah jenis ini dilaksanakan dengan maksud tidak cuma membuat pendengar memahami arti yang disampaikan dari dakwah tersebut, akan tetapi juga si pendengar dakwah dapat mengaplikasikan berbagai perbuatan yang dicontohkan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kelima ada dakwah bitatwin. Nah, dakwah ini yaitu berdakwah dengan tulisan seperti menerbitkan buku, membuat artikel di koran, majalah, internet, dan lain-lainnya. Nah, keuntungan dari dakwah ini, jadi dakwah ini tidak menjadi musnah meskipun sang dai atau penulisnya sudah wafat. Menyangkut dakwah bitatwin ini, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tinta para ulama adalah tinta yang lebih baik dari darahnya para syuhada.
Yang keenam ada dakwah bil hikmah. Nah, dakwah bil hikmah ya ini menyampaikan dakwah dengan cara yang arif bijaksana, yaitu melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak atau objek dakwah bisa melaksanakan dakwah atau asas kemauannya sendiri. Tidak merasa ada paksaan, tekanan maupun konflik. Dengan kata lain, dakwah bil al-hikmah merupakan suatu metode pendekatan komunikasi dakwah yang dilakukan atas dasar persuasif. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.